Setiap tahunnya pada tanggal 10 Syawal, manusia tumpah ruah di sepanjang jalan menuju Masjid Riyadus Shalihin, Tanggul, Jember. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru tanah air serta ada pula yang datang dari luar negeri untuk memperingati Haul Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, yang lebih akrab dengan sebutan Al-Habib Soleh Tanggul. Beliau lahir di Korba Bakarman, Wadi Am, sebuah desa di Hadramaut, pada tahun 1313 Hijriah. Ayah beliau, Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid, seorang yang soleh dan ulama yang sangat dicintai dan dihormati masyarakat manapun beliau berada. Ibundanya adalah seorang wanita solehah bernama Aisyah, dari keluarga Al-Abutbah Umar dari Masyaikh Al-Amudi. Beliau mulai mempelajari Al-Quran dari seorang guru yang bernama As-Syekh Said Bamudij, di Wadi Am, yang dikenal sebagai seorang yang soleh yang tiada henti-hentinya berzikir kepada Allah. Sedangkan ilmu fikih dan tasawuf beliau pelajari dari ayah beliau sendiri Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Pada usia 26 tahun, bertepatan pada ke-6 tahun 1921 Masehi, Al-Habib Soleh meninggalkan Hadramaut dan hijrah menuju Indonesia. Beliau ditemani oleh Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Sesampainya di Indonesia, beliau singgah beberapa hari di Jakarta. Mendengar kedatangan Al-Habib Soleh, sepupu beliau Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid meminta Al-Habib Soleh untuk singgah di kediamannya di kota Lumajang. Lalu Al-Habib Soleh pun tinggal sementara di Lumajang. Setelah menetap beberapa waktu, kemudian beliau pindah ke Tanggul, Jember. Dan akhirnya beliau menetap di Tanggul hingga akhir hayat beliau. Suatu ketika, datanglah ilham Rabbaniyah kepada beliau untuk melakukan uzlah, untuk mengasingkan diri dari gemerlap duniawi dan godaannya, menghadap dan bertawajuh kepada kebesaran Sang Pencipta. Dalam halwatnya, beliau senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan membaca Al-Quran, bersalawat dan berzikir mengagungkan asma Allah. Dan hal itu berlangsung selama lebih dari 3 tahun. Hingga pada suatu saat dalam halwatnya, beliau didatangi oleh guru beliau, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf, dalam cahaya yang bersinar terang. Selanjutnya Al-Habib Abu Bakar mengajak beliau keluar dari halwatnya, lalu memerintahkan Al-Habib Soleh untuk datang ke kediamannya di kota Gresik. Sesampainya di rumah Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Soleh diminta untuk mandi di Jabiyah, kolam mandi khusus di kediaman Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf, Gresik. Kemudian Al-Habib Abu Bakar memberinya mandat dan ijazah dengan memakai jubah, imamah, dan sorban. Al-Habib Soleh berdakwah kepada masyarakat sekitar dengan tak kenal lelah. Beliau mengajak umat untuk selalu salat berjamaah dan tidak meninggalkannya. Antara maghrib dan isya beliau isi dengan membaca Al-Quran dan wirid-wirid. Selepas salat asar, beliau membaca kitab Nasaih Diniyah, karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang beliau uraikan dengan bahasa Madura sebagai bahasa masyarakat setempat. Tujuannya agar masyarakat paham dengan apa yang beliau sampaikan. Berbagai aktivitas dakwahnya, antara lain beliau lakukan dengan mengadakan berbagai pengajian. Beliau dikenal karena akhlaknya yang begitu mulia. Beliau tidak pernah menyakiti hati orang lain. Bahkan beliau berusaha menyenangkan hati mereka, sampai-sampai beliau tidak pernah menolak permintaan orang. Seolah apapun yang beliau miliki ingin beliau berikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Beliau selalu melapangkan hati orang-orang yang sedang dalam kesusahan dan menyelesaikan masalah-masalah bagi orang yang mempunyai masalah. Keikhlasan hati, akhlak serta keluhuran budi pekertinya membuat beliau sangat dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Semua orang yang berada di dekatnya akan merasa nyaman. Bahkan setiap orang yang mengenal beliau akan merasa bahwa dialah orang yang akrab dengan Sang Habib ini. Ini karena perhatian beliau yang begitu besar terhadap semua orang yang ditemuinya. Beliau seorang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap fakir miskin, para janda dan anak yatim. Rumah beliau tidak pernah sepi dari para tetamu yang datang. Beliau sering mendapat kunjungan dari berbagai tokoh ulama, bahkan para pejabat tinggi negara sekalipun. Mereka datang untuk bersilaturahmi sampai membahas berbagai permasalahan kehidupan. Al-Habib Soleh melayani para tetamunya dengan penuh sukacita. Siapapun yang bertamu akan dijamu sebaik mungkin. Beliau menimba sendiri air sumur untuk keperluan mandi dan wudhu para tamunya. Al-Habib Soleh begitu hormat kepada tamunya. Bahkan sebelum tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan, beliau tak akan menyentuh hidangan itu.
Beliau baru makan setelah hidangan itu disantap oleh para tamunya. Sebagaimana sabda Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Beliau selalu menasehatkan kepada para tamunya akan 3 hal. Pertama, pentingnya menjalankan salat 5 waktu dan ancaman bagi siapa yang meninggalkannya. Kedua, besarnya kedudukan orang tua dan kewajiban berbakti kepada keduanya, serta ancaman bagi siapa yang mendurhakainya. Ketiga, pentingnya menjaga hubungan silaturahmi. Beliau menegaskan bahwa orang yang menjaga hubungan silaturahmi dengan baik, maka Allah akan memanjangkan usianya, mempermudah urusannya dan memperbanyak rizkinya. Berikut akan diuraikan 8 kisah karomah Habib Soleh Tanggul. Pertama, mengisahkan tentang Habib Soleh Tanggul tidak bisa lepas dari peristiwa yang mempertemukan dirinya dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kala itu, layaknya pemuda keturunan Arab lainnya, orang masih memanggilnya Yik, kependekan dari kata Sayyid, yang artinya tuan, sebuah gelar untuk keturunan Rasulullah. Suatu ketika Yik Soleh sedang menuju stasiun kereta api Tanggul yang letaknya memang dekat dengan rumahnya. Tiba-tiba datang seorang pengemis meminta uang. Yik Soleh yang sebenarnya membawa 10 rupiah menjawab tidak ada, karena hanya itu yang dimiliki. Pengemis itu pun pergi, tetapi kemudian datang dan minta uang lagi. Karena dijawab tidak ada, ia pergi lagi, tetapi lalu datang untuk ketiga kalinya. Ketika didapati jawaban yang sama, orang itu berkata, yang 10 rupiah di saku kamu. Seketika Yik Soleh merasakan ada yang aneh. Lalu ia menjabat tangan pengemis itu. Ketika berjabat tangan, jempol si pengemis terasa lembut seperti tak bertulang. Keadaan seperti itu, menurut beberapa kitab klasik, adalah ciri fisik Nabi Khidir. Tangannya pun dipegang erat-erat oleh Yik Soleh, sambil berkata, Anda pasti Nabi Khidir, maka mohon doakan saya. Sang pengemis pun berdoa, lalu pergi sambil berpesan bahwa sebentar lagi akan datang seorang tamu. Tak lama kemudian, turun dari kereta api seorang yang berpakaian serba hitam dan meminta Yik Soleh untuk menunjukkan rumah Habib Soleh. Karena di sekitar sana tidak ada yang nama Habib Soleh, dijawab tidak ada. Karena orang itu menekankan ada, Yik Soleh menjawab, di daerah sini tidak ada yang nama Habib Soleh, yang ada Soleh, ya saya sendiri ini. Kalau begitu Andalah yang saya cari. Jawab orang itu lalu pergi, membuat Yik Soleh tercengang. Sejak itu, rumah Habib Soleh selalu ramai dikunjungi orang, mulai sekedar silaturahmi, sampai minta berkah doa. Tidak hanya dari Tanggul, tetapi juga luar Jawa bahkan luar negeri, seperti Belanda, Afrika, Cina, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Mantan Wakil Presiden Adam Malik adalah satu dari sekian pejabat yang sering sowan ke rumahnya. Satu bukti kemasyhuran beliau, jika Habib Soleh ke Jakarta, penjemputnya sangat banyak, melebihi penjemputan Presiden, ujar Kiai Haji Abdillah yang mengenal dengan baik Habib Soleh. 2. Kiai Haji Ahmad Kusyairi bin Sidik, mertua Kiai Abdul Hamid Pasuruan adalah sahabat karib Habib Soleh. Dulunya Habib Soleh sering mengikuti pengajian Kiai Haji Ahmad Kusyairi di Tanggul. Tetapi setelah tanda-tanda kewalian Habib Soleh mulai menampak, Kiai Haji Kusyairilah yang mengaji kepada Habib Soleh. Suatu saat, Kiai Haji Kusyairi sowan kepada rumah Habib Soleh. Tidak seperti biasa, sambutan Habib Soleh begitu hangat, sampai dipeluknya erat-erat sang Kiai. Habib pun menyembelih seekor kambing khusus untuk menjamu sang teman karib. Di sela-sela bercengkrama, Habib mengatakan bahwa itu terakhir kali yang ia lakukan. Ternyata beberapa hari kemudian, Kiai Haji Kusyairi wafat di kediamannya di Pasuruan. Tersebutlah seorang jenderal yang konon pernah mendapat hadiah pulpen dari Presiden Amerika Serikat D. Eisenhower. Suatu ketika pulpen itu raib saat dibawa ajudannya ke pasar, kecopetan. Karuan saja sang ajudan kalang kabut kehilangan barang yang sangat dicintai oleh sang jenderal dan takut mendapat hukuman, sehingga disarankan oleh seorang kenalannya agar minta tolong ke Habib Soleh. Sampai di sana, Habib menyuruhnya mencari ke pasar Tanggul. Sekalipun aneh, dituruti saja, dan ternyata pulpen itu tidak ditemukan. Habib menyuruh lagi-lagi tidak ditemukan. Karena memaksa, Habib masuk ke dalam kamarnya, dan tak lama kemudian keluar dengan menjulurkan sebuah pulpen. Apa seperti ini pulpen itu? Sang ajudan tertegun, karena ternyata itulah pulpen sang jenderal yang sudah pindah ke genggaman pencopet. Nama Habib Soleh yang terkenal dan harum.
Kisah-kisah yang menuturkan karamah beliau tak terhitung. Tetapi perlu dicatat, karamah hanyalah suatu indikasi kewalian seseorang. Kelebihan itu dapat dicapai setelah melalui proses panjang, yaitu pelaksanaan ajaran Islam secara kafah. Dan itu dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, istiqomah. Sampai dikatakan bahwa istiqomah itu lebih mulia dari 1000 karamah. Tengok saja komitmen Habib terhadap nilai-nilai keislaman, termasuk kepeduliannya terhadap fakir miskin, janda dan anak yatim, menjadi juru damai ketika ada perselisihan. Beliau dikenal karena akhlak mulianya, tidak pernah menyakiti hati orang lain, bahkan berusaha menyenangkan hati mereka, sampai-sampai dikenal tidak pernah menolak permintaan orang. Siapapun yang bertamu akan dijamu sebaik mungkin. Habib Soleh sering menimba sendiri air sumur untuk mandi dan wudhu para tamunya. Maka buah yang didapat, seperti ketika Habib Ahmad Al-Hamid pernah berkata kepada beliau, "Kenapa Allah selalu mengabulkan doanya?" Habib Soleh menjawab, "Bagaimana tidak? Sedangkan aku belum pernah melakukan hal yang membuatnya murka." 3. Suatu hari datanglah seorang wanita dari Swiss kepada Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Wanita Swiss tersebut sebelumnya bermimpi aneh. Di dalam mimpinya, ia ketemu dengan seorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Habib Soleh dari Tanggul, Jember, Indonesia. Tanpa banyak berpikir, si wanita pun menurut dan langsung terbang dari Swiss menuju Indonesia, ke Tanggul, sebuah tempat yang namanya asing baginya. Ternyata ia mempunyai persoalan rumit. 4 hari lagi ia akan menikah dengan seorang pria yang ia cintai. Tetapi malang, pria tersebut ternyata digaet oleh seorang perempuan jalang. Maka rencana pernikahan pun terancam batal. Di tengah-tengah kegalauannya itulah, di suatu malam, ia bermimpi didatangi seseorang yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Habib Soleh yang katanya beralamat di Tanggul, Jember, Indonesia. Kepadanya dikatakan, Habib Soleh itu dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Itulah yang membuatnya penasaran dan ingin segera mencari tahu dan menemui seorang Habib seperti dimaksud dalam mimpinya. Tak disangka, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, ia pun tak mendapatkan kesulitan yang berarti. Setelah bertanya ke petugas bandara tentang siapa gerangan Habib Soleh Tanggul, ternyata salah seorang di antara petugas ada yang tahu dan bersedia mengantarnya. Di sana ia terkejut, ternyata ia betul-betul melihat orang yang sama persis dengan yang dilihatnya dalam mimpi. Tak lain tak bukan, dialah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Pada saat itu kebetulan sedang banyak tamu. Setelah memperkenalkan diri, tak lama kemudian, ia dipersilahkan masuk dan berganti pakaian. Sebab ia orang Eropa yang biasa dengan pakaian bebas. Setelah itu, ia pun dipersilahkan mengutarakan maksud kedatangannya. Tak lama ia bertamu di kediaman Habib Soleh. Sebab setelah itu, sang Habib menyuruhnya segera bertolak ke Swiss. Kepadanya dikatakan, segeralah pulang ke Swiss. Nanti setibanya kamu di sana, calon suamimu akan menangis di depan pintu rumahmu sambil mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepadamu. Tanpa banyak tanya lagi, wanita itu pun segera bertolak menuju Swiss. Lama tak terdengar kabar, beberapa bulan kemudian, wanita tersebut datang kembali. Namun dengan keadaan yang berbeda. Ternyata apa yang dikatakan oleh Habib Soleh kepadanya pada kunjungannya yang pertama menjadi kenyataan. Kini ia telah hidup bahagia sebagai sepasang suami istri. Kepada Habib Soleh, ia berucap terima kasih. Dan ia pun menawarkan apa saja yang Habib Soleh minta, semuanya akan ia penuhi. Tetapi sebagai seorang waliullah, Habib Soleh tak mengharapkan imbalan apapun, melainkan ikhlas karena Allah semata. Hanya saja, kalau boleh saya meminta, ujar sang Habib, dan tidak ada sama sekali paksaan. Kalau kamu berkenan, saya meminta kamu memeluk Islam. Alhamdulillah, dengan penuh kesadaran serta keikhlasan, wanita tersebut beserta suaminya memeluk agama Islam. 4. Pada saat Adam Malik, mantan Menteri Luar Negeri, menjabat sebagai kepala kantor berita Antara, suatu saat, melalui lembaga yang dipimpinnya, beliau mengungkap keterlibatan Menlu Subandrio, yang saat itu dikenal sebagai tokoh berfaham ajaran komunis. Karuan saja, berita-berita yang dimuat itu membuat Subandrio dan jajarannya kalang kabut karena merasa terpojokkan. Ia marah besar dan mengancam Adam Malik. Mendapat ancaman tersebut, Adam Malik pun berusaha mencari perlindungan. Maka datanglah ia kepada Habib Soleh Al-Hamid di Tanggul, Jember. Adam Malik menceritakan latar belakang persoalannya.
Mendengar pengaduan itu, Habib Soleh Tanggul hanya tersenyum. Beliau berkata, "Jangan takut terhadap ancamannya. Nanti kamu yang akan menggantikan kedudukannya." Alhamdulillah, waktu pun berjalan dan Adam Malik selamat dari ancaman Subandrio dan gerombolan komunis lainnya. Dan sesuai dengan ramalan Habib Soleh, setelah Soeharto menjabat presiden, giliran Adam Malik yang menjabat menteri luar negeri. Kisah serupa terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Alwi Shihab, mantan menteri luar negeri di era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pernah datang ke kediaman Habib Soleh Tanggul. Pada masa itu, ia datang diantar oleh ayahandanya. Keperluannya mohon doa restu untuk belajar ke luar negeri. Tujuannya belajar ke Amerika di Harvard University. Pada kesempatan itu, Alwi Shihab mengutarakan apa yang menjadi problemnya. Antara lain, ia tidak punya biaya yang cukup untuk mengurus visa dan paspor. Mendengar keluhan Alwi Shihab, Habib Soleh Tanggul menyarankan agar Alwi Shihab mandi di kedua sumur yang terdapat di sekitar kediamannya. Alwi Shihab pun mandi di kedua sumur tersebut. Setelah itu, kepada Alwi Shihab, Habib Soleh Tanggul menasehati agar ia datang ke Adam Malik yang saat itu menjabat Menlu. Kontan, Alwi Shihab mengatakan kekhawatirannya karena ia hanya rakyat biasa. Bagaimana bisa bertemu dengan seorang menteri? Mendengar kekhawatiran Alwi Shihab, akhirnya Habib Soleh menasehatinya agar tidak takut. Seraya menyuruhnya supaya menemui Adam Malik dengan membawa surat darinya. "Bawa surat saya ini. Jangan takut pada Adam Malik, kelak kamu akan menjadi seperti Adam Malik," kata Habib Soleh Tanggul. Ternyata di kemudian hari, ucapan Habib Soleh menjadi sebuah kenyataan. Alwi Shihab menjadi menteri di era Presiden Gus Dur. 5. Habib Soleh Tanggul sangat terkenal dengan kemustajaban doanya yang secepat kilat menyambar. Pada masa Habib Soleh Tanggul pernah terjadi satu wabah penyakit yang mematikan yang tersebar luas di masyarakat. Wabah penyakit itu dikenal dengan nama yang unik, yaitu wabah Madebluk. Namanya diambil dari salah satu penderitanya. Konon, wabah Madebluk itu lebih mengerikan daripada virus corona yang sedang mewabah saat ini. Jika seorang korban terkena wabah penyakit itu di pagi hari, maka di sore harinya orang itu akan meninggal dunia. Masyarakat yang merasa resah terhadap wabah penyakit itu pun mendatangi Habib Soleh Tanggul untuk meminta air serta didoakan kesembuhan. Berkat doa dan karomah Habib Soleh Tanggul, banyaklah para warga masyarakat yang sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Semakin hari semakin banyaklah orang-orang yang berdatangan meminta keberkahan doa Habib Soleh. Ada yang datang menggunakan truk besar. Lantaran banyaknya masyarakat dari desa lain yang berdatangan meminta air dan doa kesembuhan, membuat Habib Soleh Tanggul kerepotan. Habib Soleh bertanya, "Apakah di desa kalian ada danau?" Mereka menjawab, "Ada, wahai Habib." Lantas kemudian Habib Soleh memberikan selembar kertas yang digulung-gulungkan. Habib Soleh mengisyaratkan agar kertas yang digulung itu dilempar ke danau yang ada di desa tersebut. Dengan demikian warga desa tidak perlu lagi datang meminta air dan doa kesembuhan kepada Habib. Mereka cukup meminum air di sungai atau danau tersebut. Perintah itu pun dilaksanakan warga desa dengan penuh keyakinan. Dengan izin Allah, alhamdulillah tak berapa lama wabah penyakit di desa itu sirna, sehingga tak ada lagi warga desa yang sakit akibat wabah penyakit Madebluk tersebut. Salah seorang aparat desa yang tidak terlalu yakin terhadap karomah Habib Soleh Tanggul pun meminta agar gulungan tulisan yang pernah dilemparkan ke danau itu dicari lagi. Akhirnya, gulungan tulisan tersebut ditemukan dan dibuka. Mereka merasa penasaran apa yang dituliskan Habib Soleh pada kertas itu, sehingga begitu mujarab mengobati wabah penyakit yang mematikan itu. Setelah dibuka, isinya bukan wafak atau rajah yang lazimnya dituliskan oleh para ulama. Betapa terperanjatnya orang-orang yang mengetahui isi gulungan tulisan itu yang ternyata hanya tulisan tangan Habib Soleh Tanggul yang bertuliskan dalam bahasa Indonesia, "Selamat tinggal Madebluk." Masya Allah, memang ini kisah yang unik sekaligus sulit dinalar dengan logika manusia, namun begitulah faktanya terjadi. 6. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, dikenal luas dengan berbagai kisah karomah yang sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang terkenal karomahnya beliau adalah doanya beliau mustajab yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika beliau berdoa sebelum kedua telapak tangan beliau diturunkan,
doa beliau sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secepat petir menyambar. Ini semua karena beliau hamba yang sangat takwa kepada Allah. Hidup dan wafatnya beliau dipersembahkan untuk mengabdi kepada Allah. Beliau memiliki ilmu kasyaf, mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Dan ilmu kasyaf ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berhati bersih. Di antara karomah kasyafnya adalah kisah Habib Soleh dengan Habib Taufik Malang. Habib Soleh Tanggul memberi nama Habib Taufik yang sebelumnya bernama Habib Abdurrahim. Ketika Habib Abdurrahim masih kecil diajak sama Habib Abdul Qadir Assegaf, ayahnya, untuk bertemu dengan Habib Soleh Al-Hamid, dan ketika itu Habib Soleh bertanya kepada Habib Abdul Qadir Assegaf, "Ya Habib, ini siapa namanya?" "Abdurrahim," jawab Habib Abdul Qadir Assegaf. "Tolong beri nama Taufik, karena saya melihatnya di Lauhul Mahfuz. Dia namanya Taufik dan dia akan menjadi ulama besar nantinya." Akhirnya Habib Abdul Qadir mengganti nama Habib Abdurrahim dengan nama Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Hussein Assegaf hingga sampai sekarang. 7. Suatu ketika, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, akrab disapa Habib Tanggul Jember, memberi kabar kepada Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Kuitang, bahwa dirinya pada hari Ahad besok akan hadir di majelis Kuitang. Kabar tersebut sangat mendadak, yaitu di hari Sabtu. Sudah menjadi kebiasaan Habib Muhammad Al-Habsyi selalu menjamu tetamu yang datang berkunjung. Teristimewa pada Habib Soleh Tanggul. Waktu itu, Habib Muhammad sedang tidak memiliki persiapan apapun. Akhirnya Habib Muhammad berziarah ke makam ayahnya yang berada di samping Masjid Kuitang untuk mengadukannya. "Ya Walid, besok Ahad akan ada tamu, yaitu Habib Soleh dari Tanggul. Bagaimana ini ya Walid? Persediaan tidak ada, tidak pegang fulus. Tolong bantu ya Walid biar Allah mudahkan untuk ikram duyuf, memuliakan tetamu. Ya Walid," adu Habib Muhammad di makbaroh ayahnya. Setelah itu Al-Habib Muhammad pulang untuk istirahat tidur siang. Setelah Habib Muhammad terbangun, ada tamu yang sudah menunggunya. Tamu itu adalah murid dari ayahnya yang tinggal di Tanah Abang. Dengan sambutan yang khas, Al-Habib Muhammad menerima sang tamu. "Lan, apa kabarnya Pak Haji? Dari mana saja, tumben Sabtu kesini, ada yang bisa saya bantu?" tanya Habib Muhammad saat tahu tamunya adalah murid dari sang ayah. "Maaf ya Habib, ganggu istirahatnya. Ini saya antar kambing dari rumah buat Habib," jawab tamu tersebut. Tercenganglah Habib Muhammad sejenak, dan langsung berkata, "Ajib, Masya Allah, ente tahu aja Ji." Sambil mengikat kambing di pekarangan, tamu itu berkata, "Ini yang suruh abahnya Habib, tadi saya lagi tidur. Habib Ali datang dalam mimpi saya sambil bilang begini, 'Ji, itu kambing yang di belakang ente anterin ke anak saya Muhammad di Kuitang. Dia lagi perlu kambing buat menjamu Habib Soleh dari Tanggul. Lekas ya Ji, kasihan anak saya lagi bingung cari buat jamuan besok.' Dapat mimpi begitu saya langsung bangun Bib, langsung saja saya bawa ini kambing ke sini." Habib Muhammad seraya geleng kepala terkagum-kagum berkata, "Masya Allah, rekes sudah, syukron ya Ji." Esoknya di hari Ahad, Minggu pagi, Habib Muhammad memimpin pengajian rutin di Kuitang. Tamu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Singkat cerita, setelah pengajian selesai, Habib Muhammad mempersilakan Habib Soleh untuk ke kamar yang sudah dipersiapkan. Segala bentuk makanan pun dikeluarkan, termasuk nasi kebuli spesial dengan lauk daging kambingnya. Sebelum memakannya, Habib Soleh bertanya kepada Habib Muhammad sambil memegang laham, "Daging kambing yang sudah digoreng? Ya Habib Muhammad, dari mana ini? Aromanya sungguh menakjubkan, tidak seperti biasanya. Kemarin ada Pak Haji kirim ini kemari ya Habib?" Jawab Habib Muhammad, "Bukan, ini hadiah dari Ahlul Barzak, ya Habib Muhammad. Ayo bismillah kita makan," kata Habib Soleh. Sambil tersenyum, Habib Muhammad mempersilakan para tamu termasuk Habib Soleh untuk menikmati hidangan dan berkata, "Apa sih yang Habib Soleh gak tahu? Jangan-jangan malah sudah janjian dengan Walid Ali." 8. Ada orang kaya di Surabaya punya anak gagus, sudah berobat sampai ke Jepang dan lainnya, tetapi tidak sembuh-sembuh. Orang ini dikenal benci kepada golongan habaib. Suatu hari karena sudah lelah mengobati anaknya tapi tidak ada hasil, tiba-tiba kawannya menyarankan untuk mendatangi Al-Habib Soleh mohon doa agar anaknya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Al-Habib Soleh. Akhirnya walau orang kaya tersebut benci kepada habaib,
Mau tidak mau demi sang anak, ia pun pergi juga ke Tanggul Jember menemui Habib Soleh. Sesampainya di kediaman Al-Habib Soleh, diceritakanlah oleh sang bapak kalau punya anak gagu, bisu, sudah berobat ke Jepang, dan lain-lain namun tetap saja tak sembuh-sembuh. Mendengar hal tersebut, Habib Soleh berkata kepada anak tersebut, "Ya walad, hai anak laki-laki, tirulah suara ayam berkokok." Maka sang anak menirukan suara ayam berkokok. Lalu Al-Habib Soleh berkata lagi, "Ya walad, tirulah suara ayam jago berkeruyuk." Anak itu meniru suara ayam berkeruyuk. Kemudian anak itu spontan langsung bisa berbicara layaknya seperti anak kecil lainnya. Betapa gembira dan senangnya sang ayah anaknya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat wasilah Al-Habib Soleh. Mulai detik itu si orang kaya itu yang tadinya dikenal benci dengan habaib, berubah total menjadi pecinta berat Al-Habib Soleh. Ini yang selalu Al-Habib Soleh katakan, "Doaku lebih cepat dari kilat yang menyambar." Lalu ada seseorang yang bertanya kepada beliau, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan doanya Habib? Al-Habib Soleh menjawab, bagaimana tidak? Sedangkan aku belum pernah melakukan hal yang membuatnya murka.